Tahun ini akan menjadi tahun terakhir steward panel MotoGP dipimpin oleh Freddie Spencer. Mulai tahun depan, posisi Spencer akan digantikan oleh Simon Crafter. Crafter sama seperti Spencer, dia juga mantan pembalap MotoGP. Simon Crafter membalap di level dunia dari tahun 1994 sampai 2002 di WSBK dan MotoGP. Berbeda dengan Spencer yang membalap di era 80-an sampai awal 90-an, Crafter yang membalap pada era akhir 90-an dan sekarang berperan menjadi komentator dianggap lebih dekat dan lebih mengerti perspektif insiden MotoGP modern ketimbang Spencer. Selain itu, karena juga merupakan reporter pit lane MotoGP, Crafter juga lebih dekat dengan pembalap MotoGP sekarang. Sehingga Crafter dianggap bisa mengkomunikasikan keputusan steward panel dengan lebih baik ke pembalap. Lantas seperti apa kiprah Crafter di MotoGP? Mari kita simak. Sebelum menggali lebih dalam tentang Crafter, alangkah lebih baik kita mengenal apa itu steward panel. Sejak 2016, steward panel dibentuk untuk menganalisa, menyelidiki, dan menjatuhkan hukuman terhadap pembalap yang dianggap melakukan pelanggaran pada balapan. Pelanggaran itu bisa berupa beberapa hal seperti menyenggol, melewati batas kecepatan pit lane, dan lain sebagainya. Terbentuknya steward panel salah satunya dipengaruhi oleh insiden Sepang Clash pada 2015, yang mana waktu itu Race Direction kesulitan mengambil keputusan terkait masalah tersebut. Sebelum adanya steward panel, Race Direction memiliki semua kuasa pada penyelenggaraan balapan termasuk pemberian hukuman. Dulu ada yang disebut penalty point. Poin ini diperoleh pembalap karena melanggar beberapa aturan. Pada periode itu paling sering adalah melewati batas kecepatan pit lane dan menyenggol pembalap lainnya. Akumulasi dari poin penalti tersebut nantinya akan berubah menjadi sebuah hukuman. Seperti setelah Sepang Clash 2015, Valentino Rossi menerima 3 poin penalti yang mengakibatkan Rossi harus start posisi terakhir pada GP Valencia. Namun sistem ini kemudian dianggap tidak adil karena pembalap tidak langsung dijatuhi hukuman pada saat balapan. Karenanya, pada 2016, steward panel dibentuk untuk mengambil tanggung jawab pemberian penalti dari tangan Race Direction. Sehingga Race Direction bisa fokus memimpin jalannya event balapan tanpa memperhatikan penalti bagi pembalap. Crafter lahir di daerah Waioru, Selandia Baru pada 15 Januari 1969. Ayah Crafter bekerja di peternakan. Ayah Crafter biasa menggembala domba dan mengganti sepatu kuda. Sewaktu kecil, Crafter tumbuh di daerah Taihape, dan di sana dia pertama kali bertemu dengan dunia balap motor. Orang tua Crafter mendukung cita-cita putra mereka ini. Ibu Crafter bahkan sampai rela bekerja lebih dari satu pekerjaan untuk membantu anaknya membeli part motor. Mereka membelikan aku motor, ibuku punya 2 pekerjaan dan itu pengorbanan besar yang mereka lakukan agar aku bisa mengejar cita-citaku. Sewaktu Crafter pergi keluar dari Selandia Baru untuk pertama kalinya, dia hidup seperti seorang gelandangan, menumpang kendaraan dan tidur di tenda balap timnya. Beruntung bagi Crafter, kemampuannya di lintasan mampu untuk membuat orang-orang memperhatikannya dan akhirnya dia mendapat kontrak yang layak. Pada 1991, Crafter berhasil menangkan gelar juara Malaysia Superbike dan akhirnya pada 1993 berhasil debut di GP 500. Pada 1993, Crafter memperoleh kesempatan untuk pembalap di kelas GP 500 dengan tim Peter Graves Racing Team. Crafter menunggang Harris Yamaha SLS 500, YZR 500 untuk tim private racikan Harris bekerja sama dengan Yamaha. Berbeda dengan YZR 500, SLS 500 tidak punya teknologi terbaru Yamaha pada waktu itu. Sama seperti NSR 500V, kelahiran motor ini bertujuan untuk menyediakan alternatif motor murah untuk tim privater. Crafter hanya membalap pada 5 balapan, yakni pada GP Spanyol sampai GP Eropa. Crafter hanya sekali memperoleh poin, yakni pada GP Belanda, di mana Crafter finish di posisi 9. Karena hasil yang buruk, Crafter kemudian digantikan oleh David Jeffries. Crafter akhirnya memperoleh tempat di tim junior Suzuki dan membalap di kelas GP 250 pada sisa musim 1993. Bersama Suzuki, keadaan sedikit membaik.
Namun Craver tidak menyukai membalap di kelas GP 250. Alasannya karena motor GP 250 dirasa terlalu kecil untuk dirinya. Setelah menyelesaikan musim 1993, Craver tidak memperpanjang kontraknya dengan Suzuki. Musim itu di GP 500, Craver menyelesaikan musim di peringkat 27 dengan 7 poin, sementara di GP 250, Craver menduduki peringkat 21 dengan 17 poin. Setelah musim yang tidak sukses di GP, Craver akhirnya pindah ke WSBK pada 1994. Menunggang Honda RC30 besutan Rumi Honda, Craver menyelesaikan musim di papan tengah. Dari 22 balapan yang digelar, hasil terbaik Craver adalah 2 kali finish di posisi 5. Meski tidak mendapatkan podium, Craver cukup konsisten dalam mencetak poin. Pada akhir musim, Craver berhasil mengumpulkan 153 poin dan duduk di peringkat 5 klasemen akhir 1994. Pada 1994, Craver sebenarnya tetap membalap untuk Rumi Honda, namun pada pertengahan musim menggantikan Dov Polen di tim pabrikan Honda. Alhasil performa Craver lebih menggigit di paruh kedua musim ketimbang pada paruh pertama. Craver akhirnya memperoleh podium pertamanya di seri Belanda dengan finish di posisi 2. Pada akhir musim, Craver mengumpulkan 2 podium dan hanya 2 kali tidak mencetak gol. Berhasil mencetak 187 poin, Craver menempati peringkat 6 klasemen akhir. Musim selanjutnya pada 1996, Craver memutuskan untuk pindah ke tim pabrikan Kawasaki, mengendarai Kawasaki ZX-7R. Craver konsisten mencetak poin. Craver sukses memberikan 1 podium untuk Kawasaki pada musim itu dan berhasil duduk di peringkat 7 klasemen akhir dengan 180 poin. 1997 bisa dibilang adalah poin terbaik Craver di WSBK. Berhasil mencetak double podium pada seri pembuka di Australia, Craver total mampu memperoleh 7 podium pada musim itu. Meski tidak bisa membuahkan kemenangan, namun Craver berhasil mencetak 234 poin yang membuatnya menduduki peringkat 5 klasemen akhir. Setelah berhasil memperoleh kesuksesan di WSBK musim 1997, Craver lalu dikontrak oleh Red Bull Yamaha WCM pada 1998. Sama seperti 1997, 1998 adalah musim terbaik Craver di GP 500. Pada GP Inggris yang berlangsung pada kondisi hujan, Craver berhasil mencetak kemenangan pertama dan satu-satunya di MotoGP. Kemenangan Craver ini sangat istimewa karena kemenangan Craver itu berhasil memutuskan 22 kemenangan beruntun Honda di MotoGP. Benar, waktu itu Honda begitu mendominasi MotoGP bersama motor legendaris mereka yakni Honda NSR 500 dan pembalap legendaris McDuhan. Honda memenangkan semua balapan pada musim 1997. McDuhan menang 12 kali, Tadayuki Okada menang sekali, dan Alex Crivell menang 2 kali. Kemenangan Craver adalah kemenangan pertama pembalap non-Honda sejak Loris Capirossi di GP Australia 1955. Selain kemenangan di GP Inggris, Craver juga memperoleh 2 podium lain, P3 di GP Belanda dan P2 di GP Australia. Berhasil mengumpulkan 119 poin, Craver berhasil menduduki peringkat 7 klasemen akhir. Pada 1999, Craver sebenarnya masih membalap untuk tim WCM. Dirinya bahkan melakoni beberapa balapan awal 1999 untuk WCM. Namun keputusan tim WCM untuk beralih ke ban Michelin pada seri Catalunya membuat Craver tidak puas. Craver merasa tidak cocok dengan ban Michelin dan lebih nyaman menggunakan ban Dunlop yang sebelumnya dipakai oleh tim WCM. Karena itu, Craver memutuskan untuk keluar dari tim WCM setelah seri Catalunya. Craver lalu sempat turun lagi pada musim itu, kali ini dengan tim Moss Weber di GP Inggris, dan itu menjadi balapan terakhir Craver di GP 500. Sejak keluar dari tim WCM pada musim 1999, karir Craver mengalami penurunan. Dirinya hanya sesekali turun sebagai wildcard atau menggantikan pembalap cedera pada WSBK dari periode musim 2000 dan 2001. Pada 2002, dirinya mendapatkan tempat di kejuaraan BSB bersama tim Virgin Mobile Yamaha. Craver berhasil mendapatkan 2 podium dan finish di peringkat 8 klasemen akhir. Setelah 1 musim di BSB, Craver memutuskan untuk pensiun dari dunia balap. Kendati pensiun dari balap road race, namun Craver tetap menikmati dan turun pada ajang Extreme Enduro.
Dirinya bahkan memenangkan kejuaraan Red Bull Romaniacs di Romania pada kelas Expert di tahun 2007. Pada 2008 dan 2009, Craver bekerja sama dengan penyelenggara Red Bull Romaniacs untuk mendesain denah arena balap Red Bull Romaniacs. Sayang pada 2009, Craver terlibat kecelakaan lalu lintas yang membuatnya harus menjalani operasi tulang belakang. Setelah operasi ini, dirinya benar-benar pensiun dari balapan kompetitif. Setelah benar-benar pensiun dari dunia balap kompetitif, Craver akhirnya menjadi instruktur balap bagi pembalap-pembalap muda. Sebenarnya sejak 2006, Craver sudah aktif menjadi instruktur bagi calon pembalap profesional maupun penghobi yang membalap di trek pada akhir pekan. Total, Craver sudah melatih lebih dari 600 pembalap dalam kurun waktu hanya 6 tahun. Craver menggunakan pengalamannya membalap di arena dunia selama 13 tahun sebagai bahan pengajaran. Craver menggunakan teknik yang simpel dan logis dalam pengajarannya. Metode ini membuat murid-muridnya dapat memperbaiki lap time dan teknik secara aman serta bertahap pada setiap lap. Teknik mengajarnya ini membuat Craver akhirnya ditunjuk sebagai instruktur pada kejuaraan European Junior Cup, kejuaraan regional Eropa bagi pembalap-pembalap muda di Eropa yang membalap di bawah kalender WSBK. Craver mengajar pada kejuaraan itu dari musim 2011 hingga 2016. Pada 2017, European Junior Cup diganti oleh kejuaraan World Supersport 300. Selain mengajar secara on the spot pada event atau kejuaraan tertentu, Craver juga merilis video instruksi balapnya yang berjudul Motofudu Dark Art of Performance dalam format DVD. Video instruksi tersebut difilmkan pada sirkuit Motorland Aragon oleh Banter Media dan disutradarai oleh Andrew Wright. Selain dalam bentuk video, Craver juga merilis Motofudu dengan format buku. Pada buku tersebut, Craver menjabarkan semua teknik membalap yang dia tahu dan juga menceritakan pengalamannya membalap secara profesional selama 13 tahun. Tujuan pengajaran Craver adalah supaya para pembalap atau penghobi sepeda motor dapat membalap dengan cepat namun tetap aman tanpa mengambil resiko yang berlebihan. Setelah WSSP 300 menggantikan Junior Cup pada 2017, Simon Craver akhirnya kembali ke pedok MotoGP pada 2018. Craver ditunjuk sebagai reporter pit lane untuk siaran resmi Dorna dan mengcover semua kelas mulai dari MotoGP, Moto2, Moto3, bahkan Moto E. Craver terbukti populer di kalangan pembalap dan fans MotoGP. Dirinya juga mempunyai program sendiri di kanal YouTube MotoGP yang berisikan penjelasan-penjelasan teknis motor MotoGP. Karena pengetahuannya tentang motor dan kemampuan komentarnya yang baik, sejak 2019, Craver juga menjadi komentator balapan pada kelas Moto2 dan Moto3 bersama Neil Morrison dan Matt Dunn. Pada 2024 ini, Craver diumumkan akan menggantikan Freddie Spencer menjadi kepala steward panel mulai musim 2025. Sebelum Craver, peran ketua steward panel dipegang oleh Freddie Spencer, juara dunia GP 500 1983 dan 1985, serta juara dunia GP 250 1985. Spencer adalah rider terakhir yang memenangkan 2 kelas sekaligus pada tahun yang sama. Kalau membandingkan karir antara Craver dan Spencer, tentu Craver tidak ada apa-apanya. Namun selama Spencer memimpin steward, banyak keputusan-keputusannya yang tidak disukai. Utamanya adalah faktor komunikasi yang kurang. Spencer jarang berinteraksi dengan para rider, dia lebih senang memantau dari kantor dan kamera. Tidak adanya kedekatan dari para rider dan kesulitan komunikasi ini membuat banyak keputusan-keputusan Spencer yang tidak dimengerti oleh rider dan tim. Di sisi lain, Craver bekerja sebagai pit lane reporter dan komentator. Dia aktif bertemu dengan para rider dari semua kelas. Craver juga aktif mengobrol dengan para rider, terutama dari segi teknis dan mengamati balapan dari sisi yang lebih dekat, membentuk sebuah kedekatan dan alur komunikasi yang lebih baik pada para rider. Craver juga dinilai punya ketertarikan lebih pada teknologi dan motor MotoGP modern. Craver bahkan pernah menjadi guide rider di event Ducati Experience menggunakan Dasmos Edici GP20. Craver tahu bagaimana sulitnya mengendalikan motor dengan aerodinamik dan bisa menganalisis dengan lebih teliti dan adil jika terjadi insiden di trek. Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Marc Marquez adalah salah 3 rider yang mendukung Craver menjadi kepala steward panel. Selain mereka, Marco Bezzecchi menilai bahwa kedekatan para rider dengan Craver adalah karena Craver berasal dari generasi yang tidak terlalu jauh dari mereka. Craver membalap di dekade 90-an sampai 2000-an dan bahkan tetap aktif di dunia motor dengan kapasitas instruktur pada dekade 2000-an sampai 2010-an. Craver mengungkapkan bahwa selama dia berkarir, dia jarang atau hampir tidak pernah bermimpi untuk merebut gelar juara dunia.
Dia hanya ingin mengendarai motor dengan cepat di sirkuit-sirkuit terbaik di dunia. Driver juga kerap mengomentari perkembangan motor modern sekarang, terutama motor MotoGP. Menurutnya, motor MotoGP sekarang kurang raw dan lebih banyak bertumpu pada elektronik daripada tangan pembalap. Driver sendiri mengakui bahwa motor MotoGP sekarang mungkin lebih cepat sekaligus lebih aman dikendarai daripada motor-motor yang pernah dia pakai. Namun dirinya tidak ingin membalap menggunakan motor zaman sekarang karena terlalu kikuk dengan teknologi yang ada pada motor modern.